holistik itu ada satu hal kata kunci, yaitu big question, di mana anak-anak didik kita ajarkan untuk membuat sebuah pertanyaan yang besar terkait permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ya, Bapak Ibu, ketika kita mempelajari terkait konsep energi kinetik menjadi energi mekanik dan mekanik menjadi energi listrik dengan prototipe kincir, maka yang akan terintegrasi yaitu sains dengan saintetik atau STEM. Terus yang kedua, Bapak Ibu, sesuai dengan perspektif sejarah, kita akan memahami evolusi terkait penggunaan teknologi kincir dan angin itu di zaman dahulu seperti apa, di zaman sekarang ini seperti apa. Jadi ada proses-proses sejarahnya dalam perjalanan waktu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita coba. Bapak Ibu punya usul nggak di kelasnya ketika kita mulai menggunakan pendekatan sains holistik di kelasnya Bapak Ibu? Siapa yang bisa memberikan contoh materi apa atau topik apa yang Bapak Ibu ingin usulkan dan kita bisa rencanakan bersama-sama di sini? Siapa coba? Baik Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Iya. Jadi di kelas saya, kelas 6 itu ada materi sistem pencernaan pada manusia. Itu ada sempat anak saya yang bertanya, Bu, bagaimana dengan orang-orang yang makan daging babi? Iya. Nah, apakah itu haram ataukah boleh tetap dimakan? Karena kan Boleh menentukan ya. ya, karena mereka bilang, karena ada sebagian orang yang bilang itu kan juga termasuk protein seperti itu. Bagaimana kan hubungannya dengan pembelajaran integrasi sains holistik ini? Oke, baik. Nah, baik Bapak Ibu, Silvi punya satu buah equation ya. Equation di kelasnya yang terkait pencernaan manusia dan anaknya itu memiliki semua pertanyaan besar yang ada hubungannya dengan sains holistik nih. Nah, gimana Bu dengan hubungannya pencernaan manusia yang seharusnya sehat ya? Ada yang mengatakan daging babi itu menyebabkan tidak sehat. Ada yang mengatakan itu protein loh dibutuhkan manusia. Kira-kira Bapak Ibu kita harus duduk bersama karena sekolah kita kan multi agama ya, jadi kita harus menjelaskan secara ini benar-benar bijak, benar-benar bisa diterima oleh semua agama gitu. Mungkin kira-kira gimana Bapak Ibu merancang atau memberikan sebuah solusi? Dari siapa dulu Bapak Ibu kira-kira? Ya, Oke, mungkin Bu Adin. terima kasih waktu yang sudah diberikan. Itu untuk dari segi keagamaan mengenai hubungan sistem pencernaan manusia dan konsep halal dan haram dalam Al-Quran itu terletak pada bagaimana organ pencernaan memproses zat makanan yang masuk. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 itu telah dijelaskan penegasannya. Zat yang diharamkan secara mutlak seperti bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih atas nama selain atas nama Allah itu diharamkan. Jadi untuk mengenai daging babi itu sudah jelas diharamkan karena sudah diperketat dalam surat Al-Maidah ayat 3. Oke, itu jawaban dari ya kultur agama Islam. Jadi jika nanti kita di kelas itu ditanya, meskipun kita bukan guru agama, ya harus bisa menjawabnya. Mungkin kita mencari dari dimensi agama lain untuk bisa ya. Kalau menurut Alkitab di agama Kristen maupun agama Katolik, kalau untuk di Perjanjian Lama, kalau Alkitab itu kan ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Lama jadi tidak hanya babi saja yang halal. Oh iya. Jadi ada kelinci, kuda, anjing, unta, terus hewan yang ada di apa itu di air, ada lele, belut, udang, kepiting, kerang Yang menjijikan gitu ya. ya. Terus elang, gagak itu kan pemakan bangkai, itu termasuk ya. Jadi tidak hanya babi saja. Lalu ada burung hantu, kelelawar, tikus, kadal, ular, serangga lain. Nah ini yang termasuk hewan yang berkuku belah. Oh, belah Ya, berkuku tajam. iya tajam dan berbelah. Oh, Nah itu ada di Perjanjian Lama memang
dilarang ya, diharamkan ya, karena mengingat satu keputusan bangsa Israel. Oh iya, iya. Ya, waktu itu memang dilarang. Lalu karena ada kasih anugerah di perjanjian baru kelahiran Tuhan Yesus, nah di situ ditegaskan bahwasanya segala sesuatu yang masuk keluar dari tubuh manusia itu tidak menjadi hal yang utama. Jadi yang menjadi hal utama itu masalah hati. Jadi apa yang diharapkan yang di perjanjian baru itu masalah hati. Contohnya kita membuat luka seseorang, lalu bibir kita melukai seseorang, itu diharamkan. Jadi yang keluar masuk lalu keluar jamban itu tidak. Nah, kasih. Ya, baik. Jadi, ya, terima kasih Bu Sinta. Jadi di sini ya Bapak Ibu, kita sudah bisa melihat beberapa perspektif karena di kelas itu belum tentu semua beragama Muslim, dan bukan tidak mungkin di kelas kita juga ada yang beragama Hindu karena kita ada 3 ya. Berarti nanti supaya etika dan sosialnya nanti ini muncul Bapak Ibu ya, kritis terhadap dari pertanyaan anak-anak tanpa ini ya, ada isu-isu sosial perpecahan yang memang kita agamanya. Jadi intinya saya holistik itu bukan membawa agama ke dalam pembelajaran, tetapi kita bisa menyelaraskan sebuah sains yang terbukti secara ilmiah dengan pendekatan-pendekatan yang bisa diterima oleh semua agama yang ada. Jadi kita menjelaskannya nanti ya harus berimbang dengan dalil-dalil dan seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman, dengan anak-anak memahami, oh ada anak yang Kristen, agama Kristen memiliki kekuatannya dari ini, pendekatan yang sudah disampaikan oleh ibu agama Kristen, dan yang agama Islam juga menguatkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh ibu agama Islam. Jadi anak-anak bisa tetap hidup rukun dengan konteksnya masing-masing, dengan sikap-sikap ilmiah yang kita ajarkan dalam sains holistik. Itu ya Bapak Ibu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan diskusi kita hari ini, mari kita membuat sebuah refleksi sederhana ya. Nah, pertanyaannya, big question saya hari ini, jika aerogenerator ini banyak sekali bangun di desa kita, terus akhirnya memiliki dampak yang luas, kira-kira apa dampak yang jenengan semua prediksikan akan terjadi di desa kita dari semua segi, sejarahnya, keagamaannya, baik ekonominya, dan juga lintas etika pemasyarakatannya apa saja. Siapa yang bisa memulai dulu? Saya dulu. Monggo, ya. Mungkin saya bisa menambahkan Iya. dengan adanya kincir air terutama di desa kita, berarti ada pembangkit listrik tenaga air ya Bu. Iya. Itu sangat membantu sekali, terutama di daerah titik di daerah pedesaan. Jadi masyarakat merasa terbantu dari segi kemampuan ekonomi di desa kita kan termasuk kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Jadi untuk tagihan listrik para masyarakat itu menjadi menurun Bu. Jadi tingkat ekonomi masyarakat itu menjadi lebih meningkat untuk kebutuhan yang lain. Baik, terima kasih. Mungkin ada jawaban lain? Oke, siap. Karena adanya istirahat di desa kita, nanti mungkin bisa masyarakat membuka pariwisata. Pariwisata ya? Sampai desa ini, dan itu akan menambah pendapatan untuk desa. Oke, seperti konsepnya negara kincir angin di Belanda gitu ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih ya untuk sesi diskusi kita yang sangat produktif hari ini. Sampai ketemu, dan saya akan menanti modul-modul ajar dengan sains holistik di kelas Bapak Ibu. Siap ya?